Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, NIM 19004641113 dari kelas 2019C. Di sini saya akan mempraktekkan masas manipulasi otot tungkai depan, otot tungkai belakang, otot punggung dan perut dan dada. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk masas, yaitu 1. Guling. Guling yaitu berfungsi untuk menyangga kaki pasien. Yang kedua yaitu baby oil sebagai minyak atau pelicin saat melakukan masas. Yang ketiga yaitu potongan kuku untuk memotong kuku-kuku kita yang panjang sebelum kita melakukan masas. Keempat yaitu kain penutup. Di sini saya menggunakan kain jaring. Kain penutup ini berfungsi sebagai alas agar minyak tidak tumpah di kasur. Yang kelima yaitu handuk untuk mengusap sisa-sisa minyak yang ada di tubuh pasien. Yang terakhir yaitu sarung sebagai penutup bagian tubuh pasien yang sebelum dimasas. Setelah sarana dan prasarana sudah lengkap semua dan pasien sudah siap, selanjutnya saya akan memasas otot bagian tungkai belakang. Pertama-tama yaitu kita menutup kaki sebelah yang tidak dimasas agar tidak minyak tidak menyiprat kemana-mana. Selanjutnya yaitu mengolesi tangan dengan minyak lalu dioleskan ke paha pasien. Dalam melakukan masas otot tungkai belakang ada cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu efurase, yang kedua petrisase, ketiga Walken, keempat shaking, dan balik lagi kepada efurase. Pertama saya akan melakukan efurase. Gerakan efurase yaitu seperti ini. Gerakan efurase dilakukan 7-8 ketukan tergantung pasiennya. Selanjutnya yaitu gerakan petrisase. Gerakan petrisase yaitu memijat paha pasien seperti ini. Selanjutnya yaitu gerakan Walken. Gerakan Walken yaitu seperti ini. Gerakan ini dilakukan 7-8 kali ketukan tergantung pasiennya. Setelah gerakan Walken selesai, selanjutnya yaitu gerakan shaking. Gerakan shaking yaitu seperti ini. Kaki pasien ditaruh di kaki kita lalu menggoyang-goyangkan paha pasiennya. Apabila satu tangan kurang, kita bisa menggunakan dua tangan, yaitu seperti ini. Setelah shaking selesai yaitu balik lagi ke efurase. Gerakannya seperti ini. Diurut ke atas lalu dibuang keluar.
Setelah kaki kiri selesai, kita lanjut kaki kanan. Tapi sebelumnya kita harus menggosok kaki kiri agar sisa-sisa minyak yang sebelumnya dibuat memijat bisa hilang. Caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Handuk ditaruh di telapak tangan, lalu dilipat seperti ini. Pastikan minyak yang ada di kaki sebelah kiri hilang semua. Setelah minyaknya sudah tidak ada, selanjutnya yaitu menutup kaki bagian kiri. Dan dilanjut memijat kaki sebelah kanan. Caranya sama, ada 4 cara, yaitu pertama efurase, kedua petrisase, ketiga shaking, ketiga Vulcan, keempat shaking, dan balik lagi kepada efurase. Pertama, kita harus melumuri tangan kita dengan minyak, lalu dioleskan kepada paha pasien. Setelah itu yaitu gerakan efurase. Gerakannya sama seperti kaki yang sebelah kiri. Tangan kanan berada di depan, tangan kiri di belakang. Gosokkan ke atas, lalu dibuang keluar. Selanjutnya yaitu gerakan efurase. Gerakannya yaitu memijat seperti biasa. Selanjutnya yaitu gerakan Vulcan. Gerakannya seperti ini. Tinggal digesek-gesekkan ke paha pasien. Selanjutnya yaitu gerakan shaking. Gerakan shaking ada 2 cara. Bisa menggunakan satu tangan seperti ini, tangan kiri memegangi kaki, yang satu menggeleng-gelengkan. Apabila satu tangan tidak kuat, kita bisa menggunakan dua tangan. Caranya seperti ini. Kaki pasien ditaruh di paha kita, lalu paha pasien digoyang-goyangkan. Setelah shaking selesai, lanjut pada teknik efurase. Apabila dirasa minyaknya kurang, kita bisa menambah minyak lagi. Gerakannya seperti yang tadi, yaitu diurut ke atas lalu dibuang keluar, diurut ke atas lalu dibuang keluar. Bisa kita lakukan 6 sampai 7 kali. Setelah selesai, selanjutnya yaitu membersihkan sisa-sisa minyak yang ada di kaki pasien. Caranya seperti ini. Handuk ditaruh di tangan kanan, lalu diputar seperti ini. Kita tinggal menggosok-gosokkan handuk ke kaki pasien sampai minyaknya dirasa sudah habis.
masas otot paha. Selanjutnya yaitu otot betis. Dalam memanipulasi otot betis ada 4 teknik yang digunakan, yaitu pertama efurase, kedua petrisase, ketiga Volken, keempat shaking, balik lagi ke efurase. Sebelum melakukan masas pertama yaitu menutup bagian yang tidak dimasas agar terhindar dari cipratan minyak. Selanjutnya yaitu melumuri tangan dengan minyak, lalu dioleskan kepada betis pasien. Setelah dirasa minyak sudah merata, selanjutnya yaitu gerakan efurase. Gerakannya yaitu tangan kiri berada di depan, tangan kanan berada di belakang, lalu digosokkan ke atas, dibuang keluar. Digosokkan ke atas, dibuang keluar. Digosokkan ke atas, dibuang keluar. Bisa dilakukan 6-8 kali. Setelah efurase selesai, selanjutnya yaitu petrisase. Petrisase yaitu hanya memijat-mijat betis seperti ini. Setelah petrisase selesai, selanjutnya yaitu Volken. Gerakannya hanya seperti ini, memutar-mutar betis pasien sambil ditekan dengan jempol-jempol. Selanjutnya, setelah gerakan Volken selesai, selanjutnya yaitu gerakan shaking. Gerakannya seperti ini. Tangan kanan memegang pergelangan kaki, tangan kiri menggoyang-goyangkannya. Setelah tadi selesai, selanjutnya yaitu balik lagi kepada efurase. Gerakannya seperti ini. Tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang, dorong ke depan, buang keluar. Dorong ke depan, buang keluar. Bisa kita lakukan 6-7 kali gerakan. Setelah semua keempat gerakan tadi sudah, selanjutnya yaitu membersihkan sisa-sisa minyak yang ada di kaki, cara seperti ini. Nah, dililitkan ke tangan, lalu digosokkan ke betis. Digosok sampai kira-kira minyaknya sudah habis, sudah hilang semua. Setelah kaki kiri dirasa cukup, selanjutnya pindah ke kaki kanan. Dalam memasas caranya sama seperti yang kaki kiri, ada 4 teknik yaitu efurase, petrisase, Volken, shaking, dan efurase kembali. Sebelumnya kita mengoleskan minyak ke tangan kita, lalu dioleskan ke kaki pasien.
Setelah minyaknya dirasa cukup dan sudah teroleskan rata di kaki pasien, selanjutnya yaitu gerakan aspirasi. Gerakannya yaitu tangan kanan di depan, kiri di belakang, dorong ke depan, buang keluar, dorong ke depan, buang keluar. Dilakukan 6-7 kali gerakan. Setelah itu yaitu gerakan metrisase. Gerakannya cukup sederhana, yaitu cuma memijat-mijat kaki pasien saja. Setelah metrisase selesai, selanjutnya yaitu gerakan Walken. Gerakannya hanya seperti ini, menggosok-gosokkan tangan ke betis pasien, tapi jempol tangan menekan. Setelah selesai, yaitu gerakan selanjutnya yaitu shaking. Gerakannya seperti ini, tangan memegang pergelangan kaki, tangan kiri memegang pergelangan kaki, tangan kanan menggosok-gosokkan. Setelah shaking selesai, selanjutnya balik lagi kepada teknik aspirasi. Bisa dilakukan 6-7 kali gerakan. Setelah keempat teknik tadi sudah diterapkan, selanjutnya yaitu membersihkan sisa-sisa minyak di kaki pasien. Caranya seperti ini, tangan handuk dililitkan, lalu tinggal digosok-gosokkan ke kaki pasien. Gosokkan sampai kaki benar-benar bersih dari minyak. Selanjutnya yaitu bagian punggung. Dalam melakukan massage pada bagian punggung ada 7 teknik, yaitu yang pertama effurase, kedua friction, ketiga Walken, keempat tabur teman, kelima shaking, keenam skin rolling, ketujuh balik effurase. Pertama-tama sebelum melakukan massage, kita menutup bagian yang tidak dimasas menggunakan kain penutup ataupun handuk. Tujuan melaksanakan ini yaitu agar minyak yang digunakan masas untuk punggung tidak tumpah ke bagian yang lainnya. Pertama yaitu tuangkan minyak ke tangan, lalu gosok-gosokkan merata ke punggung. Setelah dirasa sudah merata, selanjutnya yaitu teknik effurase. Tekniknya seperti ini. Telapak tangan ditaruh di punggung. Usahakan jangan memijat bagian tengah punggung. Gerakannya yaitu tinggal didorong lalu dibuang keluar, dorong, buang keluar, dorong, buang keluar. Kita bisa melakukan gerakan ini sebanyak 6-7 kali.
selesai, yaitu selanjutnya gerakan friction. Gerakannya hanya memijit kecil-kecil dari bagian bawah, lanjut sampai bagian atas. Usahakan jangan memijat yang bagian tengahnya. Kita bisa melakukan bagian friction ini 6-7 kali gerakan. Setelah gerakan friction, selanjutnya yaitu Walken. Gerakannya hanya menggosok-gosokkan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Jangan lupa menekan dengan telapak tangan. Setelah Walken selesai, selanjutnya yaitu gerakan tabu temen. Nah, dalam gerakan tabu temen ini ada dua cara atau teknik yang dilakukan. Yang pertama yaitu dengan cara mengepalkan tangan, lalu menepuk-nepukkan tangan ke punggung pasien. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan cara seperti ini, seperti mencincang daging. Nah, kita hanya memukul punggung menggunakan bagian bawah telapak tangan secara bergantian. Setelah tabu temen selesai, selanjutnya yaitu gerakan shaking. Gerakan shaking cukup mudah, yaitu tinggal menggosok-gosokkan telapak tangan ke punggung pasien. Gosokkan bagian kanan, setelah dirasa sudah cukup pindah ke bagian yang kiri atau bisa bersamaan. Setelah bagian shaking selesai, yaitu selanjutnya yaitu teknik skin rolling. Tekniknya yaitu seperti melipat kulit, caranya seperti ini. Taruh jari jempol ke punggung, terus jari yang ini tinggal dijalankan ke depan, balik lagi ke belakang, sampai depan, balik belakang lagi. Lakukan gerakan ini 6-7 kali atau 8 kali. Selanjutnya yaitu balik ke furase lagi. Dorong, keluarkan. Dorong, keluarkan. Dorong, keluarkan. Lakukan 6-8 kali. Nah, 7 teknik tadi sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu membersihkan bagian tubuh atau punggung pasien menggunakan
handuk. Cara seperti ini. Tujuan dari ini yaitu untuk membersihkan sisa-sisa minyak yang ada di punggung pasien agar punggung pasien bersih lagi. Ketika sudah bersih, nah, sudah. Selanjutnya saya akan memasas bagian paha depan. Sebelumnya saya akan menutup bagian tubuh pasien yang tidak dimasas. Hal ini bertujuan agar minyak-minyak tidak sampai tumpah ke bagian yang tidak kita inginkan. Setelah dirasa bagiannya sudah tertutupi, selanjutnya kita akan menuangkan minyak ke tangan kita, lalu dioleskan ke bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya setelah dirasa minyak sudah rata semua, saya akan melakukan manipulasi massage bagian paha. Dalam memanipulasi massage bagian paha, ada 5 cara yang digunakan, yaitu yang pertama efurase, kedua petrisase, ketiga Walken, keempat shaking, kelima balik lagi ke efurase. Pertama saya akan melakukan efurase. Caranya hanya tangan kiri di depan, kanan di atasnya, dorong ke atas, buang keluar, dorong ke atas, buang keluar, dorong ke atas, buang keluar. Kita bisa melakukan 7 kali gerakan. Setelah efurase selesai, selanjutnya yaitu petrisase. Caranya seperti ini. Peras, tekan, peras, tekan, peras, tekan, peras, tekan. Kita bisa melakukan 7 kali gerakan. Setelah petrisase selesai, selanjutnya yaitu Walken. Caranya hanya menempelkan kedua telapak tangan, lalu ditarik dan didorong secara bergantian. Setelah Walken selesai, selanjutnya yaitu shaking. Nah, cara shaking yang paling efektif yaitu dengan mengangkat betis pasien, lalu kita hanya tinggal membayangkan paha pasien. Setelah setting selesai, sebenarnya balik lagi kepada efurase. Selanjutnya yaitu membersihkan sisa-sisa minyak yang ada di paha pasien dengan menggunakan handuk. Usahakan usap paha pasien sampai bersih dan tidak tersisa minyak sedikit pun. Setelah bagian paha kanan selesai, selanjutnya kita akan memasas bagian paha kiri pasien. Cara sama, yaitu ada 5 teknik, yaitu efurase,
petrisase, Walken, shaking, balik lagi kepada efurase. Pertama-tama tuangkan minyak secukupnya ke tangan, lalu oleskan ke paha bagian kiri pasien. Setelah dirasa minyak sudah rata, selanjutnya saya akan melakukan gerakan gerakannya kebalikan sama yang otot yang paha bagian kanan, yaitu tangan kanan di depan, dorong, buang keluar, dorong, buang keluar. Lakukan 7 kali gerakan efurase. Setelah efurase, selanjutnya yaitu petrisase. Caranya sama seperti yang otot bagian paha sebelah kanan. Hanya peras, tekan, peras, tekan, peras, tekan. Lakukan berulang kali 6 sampai 7 gerakan. Peras, tekan. Setelah petrisase, selanjutnya yaitu Walken. Gerakannya cukup simpel, hanya menempelkan telapak tangan kanan dan kiri, lalu mendorong dan menarik secara bergantian sambil ditekan. Setelah Walken selesai, selanjutnya yaitu shaking. Caranya sama, yaitu betis pasien diposisikan seperti ini, lalu kita tinggal membayang-bayangkan paha pasien. Setelah shaking selesai, selanjutnya yaitu balik lagi kepada efurase. Setelah semua gerakan sudah diaplikasikan ke paha pasien, selanjutnya yaitu tahap pembersihan sisa-sisa minyak di paha pasien. Usahakan usap minyak yang ada di paha pasien sebersih mungkin. Baik, selanjutnya saya akan memasas bagian tungkai depan. Dalam memasas bagian tungkai depan atau betis, ada 5 cara yang digunakan, yaitu efurase, petrisase, Walken, shaking, balik lagi ke efurase. Baik, pertama-tama saya akan menuangkan sedikit minyak ke tangan, lalu mengoleskan ke bagian betis pasien. Usahakan saat memasas bagian betis, jangan memasas bagian tulang ringnya. Itu akan membuat pasien merasa kesakitan. Setelah minyaknya sudah dirasa rata, selanjutnya saya akan melakukan efurase. Dalam melakukan efurase, caranya seperti ini. Tangan seperti ini, tinggal ditempelkan, dorong ke atas, dorong ke atas, dorong ke atas. Saat melakukan efurase, jempol-jempol harus menekan otot betis pasien. Lakukan efurase 7 kali gerakan. Setelah efurase, selanjutnya yaitu petrisase. Caranya seperti ini. Buka telapak kaki pasien, lalu cari otot. Di sini ada otot, tinggal tekan.
Lakukan 7 kali balikan. Setelah petrisasi selesai, selanjutnya yaitu Vulcan. Caranya masih sama, yaitu tinggal menggosok-gosokkan betis seperti ini. Lakukan 7 kali balikan. Setelah Vulcan, selanjutnya yaitu gerakan checking. Caranya hanya mengangkat sedikit kaki pasien, lalu menggoyang-goyangkan seperti ini. Cukup menggoyang-goyangkan saja. Setelah checking selesai, selanjutnya yaitu balik lagi kepada efurase. Lakukan 7 kali gerakan. Setelah itu kita tinggal hanya membersihkan sisa-sisa minyak yang ada di kaki pasien. Caranya seperti ini. Tinggal menggosok-gosokkan. Usahakan minyak benar-benar bersih dari kaki pasien. Selanjutnya saya akan memasang bagian yang sebelah kiri. Caranya sama, yaitu ada efurase, petrisase, walking, shaking, dan balik lagi kepada efurase. Sebelumnya saya akan mengoleskan sedikit minyak kepada kaki pasien. Oleskan sampai merata. Selanjutnya yaitu gerakan efurase. Caranya sama, yaitu tangannya seperti ini, tinggal mendorongkan ke depan. Dorong ke depan. Lakukan 7 kali gerakan. Selanjutnya yaitu petrisase. Caranya yaitu membuka ini telapak kaki. Tinggal memijat-mijat seperti ini. Lakukan 7 kali gerakan. Setelah petrisase selesai, selanjutnya yaitu Vulcan. Caranya sama, yaitu hanya menggosok-gosokkan tangan sambil ditekan. Lakukan 7 kali gerakan. Setelah Vulcan selesai, selanjutnya yaitu shaking. Caranya hanya tinggal mengangkat sedikit kaki, lalu menggoyang-goyangkannya. Cukup digoyang-goyangkan saja. Setelah shaking, selanjutnya yaitu balik lagi kepada efurase. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu membersihkan sisa-sisa minyak yang ada di kaki pasien.
Selanjutnya saya akan memasas bagian punggung kaki ataupun kura-kura. Caranya seperti ini. Pasien sedikit, kaki pasien sedikit ke belakang, atur kaki seperti ini. Dalam melakukan massage pada bagian kura-kura atau punggung kaki, ada 5 cara yang digunakan, yaitu pertama efurase, kedua petrisase, ketiga stroking, keempat shaking, dan kelima efurase. Pertama-tama saya akan menuangkan sedikit minyak, lalu mengoleskan kepada kaki pasien hingga merata. Setelah merata, selanjutnya saya akan lakukan gerakan efurase. Gerakannya cukup sederhana, hanya seperti ini. Gosok-gosok sambil sedikit tekanan. Setelah efurase selesai, selanjutnya yaitu gerakan petrisase. Caranya seperti ini. Tinggal memijat, lakukan kaki. Setelah petrisase selesai, selanjutnya yaitu gerakan stroking. Caranya seperti ini. Taruh tangan, jari seperti ini, lalu menggosok-gosokkan. Jempol sambil ditekan dan gosok-gosokkan. Setelah stroking selesai, selanjutnya yaitu gerakan shaking. Kita tinggal hanya menggosok-gosokkan bagian punggung kaki. Selanjutnya yaitu balik lagi kepada efurase. Setelah efurase selesai, selanjutnya yaitu tahap membersihkan sisa-sisa minyak yang ada di otot tungkai bawah pasien atau punggung kaki. Setelah bagian kanan selesai, selanjutnya yaitu bagian kiri pasien. Caranya sama, yaitu ada 4 manipulasi, yaitu efurase, petrisase, stroking, shaking, balik lagi kepada efurase. Pertama-tama oleskan minyak ke punggung kaki pasien. Lalu gerakan efurase lakukan 7 kali. Selanjutnya yaitu petrisase. Kita hanya memijat kecil-kecil di bagian lekukan kulit. Setelah petrisase, selanjutnya yaitu stroking. Caranya seperti ini. Tangan jempol tangan memijat-mijat. Setelah stroking, selanjutnya yaitu shaking, hanya menggoyang-goyangkan punggung kaki. Selanjutnya setelah shaking yaitu balik lagi kepada efurase.
Yang terakhir yaitu bagian membersihkan sisa-sisa minyak yang ada di punggung kaki pasien. Selanjutnya saya akan memasas bagian tubuh, dada dan juga perut. Sebelumnya yaitu saya akan menutup bagian tubuh yang tidak digunakan atau tidak dimasas. Tujuannya yaitu agar minyak-minyak tidak tumpah ke bagian tubuh yang lain. Setelah sudah ditutupi, selanjutnya yaitu menuangkan minyak ke tangan kita. Selanjutnya dioleskan merata ke bagian dada pasien. Setelah dirasa merata, saya akan memanipulasi bagian dada terlebih dahulu. Pada bagian dada ada 4 teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu efurase, yang kedua walker, ketiga shaking, dan balik lagi kepada efurase. Pertama yaitu efurase. Gerakan efurase ada 2. Yang pertama yaitu seperti ini, dorong, keluar, balik lagi, dorong, keluarkan, balik lagi, dorong, keluarkan, balik lagi. Kita bisa melakukan teknik efurase ini 7 kali gerakan. Selanjutnya yaitu teknik efurase yang kedua. Caranya seperti ini. Tangan dibuka, lalu ditumpukan begini ya. Lalu ditempelkan ke dada. Usahakan seluruh telapak tangan atau jari-jari menempel pada dada pasien. Caranya tinggal didorongkan, dorongkan, dorongkan. Lakukan teknik ini 7 kali gerakan. Setelah efurase selesai, selanjutnya yaitu gerakan walken. Gerakannya sama, yaitu tinggal menempelkan telapak tangan kita ke bagian dada pasien, lalu tarik dorong secara bergantian. Kita bisa melakukan 7 kali gerakan. Setelah walken selesai, selanjutnya yaitu shaking. Tekniknya yaitu seperti ini. Tangan dibuka lebar, ditaruh di tengah-tengah dada, kita tinggal menggoyang-goyangkannya. Setelah shaking selesai, selanjutnya balik lagi kepada efurase. Setelah bagian dada selesai, selanjutnya yaitu bagian perut. Tekniknya ada sedikit perbedaan, yaitu ada efurase, walken, vibration, cracking, balik lagi kepada efurase. Sebelumnya kita tuangkan minyak dulu ke tangan kita, lalu oleskan merata ke bagian perut. Setelah selesai, selanjutnya yaitu teknik efurase. Usahakan saat memijat bagian perut harus hati-hati karena ini adalah bagian yang lunak. Teknik efurase yaitu sama seperti yang tadi,
tangan ditempelkan ke perut, lalu mengikuti bagian perutnya. Lakukan 7 kali gerakan. Setelah efurasi selesai, selanjutnya yaitu walken. Caranya sama, hanya saja kalau di perut tidak berpindah tempat. Lakukan 7 kali gerakan. Setelah walken selesai, selanjutnya yaitu vibration. Vibration ini cukup mudah. Kita hanya menempelkan telapak tangan kita ke perut, lalu digetarkan seperti ini. Cukup digetarkan saja. Selanjutnya yaitu racking. Caranya hanya seperti mencubit. Setelah racking selesai, selanjutnya yaitu balik lagi ke efurase. Lakukan bagian perut pasien. Lakukan 7 kali putaran. Setelah semuanya sudah selesai, selanjutnya yaitu membersihkan bagian tubuh yang sudah dimassage menggunakan handuk. Caranya cukup mudah, hanya meletakkan handuk ke telapak tangan seperti ini, lalu digosokkan ke tubuh pasien. Usahakan usap tubuh pasien hingga bersih dan tidak tersisa minyak sisa pijatan tadi.